Halo, assalamualaikum. Salam. Namanya siapa, Mas? Daniel. Daniel. Kelas berapa, Mas Daniel? Kelas 4. Kelas 4. Mas Daniel. Mas Daniel, hari ini Mas Daniel ingin cerita sama Bu Ulfa ya? Ya. Iya, cerita. Mas Daniel, kira-kira Mas Daniel itu setiap hari kalau belajar itu biasanya nunggu disuruh dulu atau punya inisiatif sendiri? Punya inisiatif sendiri. Iya? Ya. Iya. Biasanya kalau sehari itu Mas Daniel itu biasanya belajarnya berapa menit sehari? Kalau belajar? Hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Biasanya belajar apa aja itu? Kayak bahasa Inggris, matematika, Matematika. sama agama. Biasanya kalau Mas Daniel itu punya masalah yang tidak bisa diselesaikan, atau Mas Daniel pengen ngerjain PR yang tidak bisa, Mas Daniel biasanya nyari tahu sendiri atau nanya ke orang tua atau ibu guru? Nanya ke ibu guru. Nanya ke ibu guru. Berarti Mas Daniel minta tolong kalau yang tidak bisa ya. Ya. Kalau yang menurutnya Mas Daniel itu, yang menurut Mas Daniel belum mampu atau belum bisa belajar secara mandiri itu dalam seperti apa? Contohnya pelajaran seperti apa? Pelajaran Seperti apa? Yang belum bisa, yang biasanya ditanyakan ke bapak ibu guru, biasanya itu pelajarannya seperti apa? matematika. Matematika. Terus kalau yang Mas kuasai itu biasanya materi apa? Materi agama. Agama. Berarti Mas lebih suka pelajaran agama. Jadi kalau matematika itu sering bertanya karena belum mampu belajar mandiri gitu ya. Nah, terus biasanya itu kalau bertanya itu sukanya diskusi atau kira-kira Masnya itu suka mencari-cari di internet gitu tidak? Tidak. Berarti lebih suka berdiskusi ya, kayak sekarang ini ya. Ya. Terus habis itu biasanya itu waktu belajarnya Mas Daniel itu berapa, di jam berapa? Jam 7 malam. Jam 7 malam. Berarti jam 7 malam sampai jam 8 ya. Terus biasanya itu materi agama seperti apa yang Mas pelajari dulu? Materi matematika. Matematika apa agama? Agama. Biasanya berarti Masnya ini belajar yang sulit dulu dari Ya. matematika. Ya. Terus baru belajar agama. Ya. Oh iya, boleh. Terus habis itu komitmen sampean belajar secara mandiri di rumah itu apa saja? Komitmen, tahu komitmen enggak? Kurang paham. Jadi komitmen itu sampean itu punya dalam diri sendiri itu sampean punya kayak gini. Aku hari ini belajar selama 1 jam. Dalam 1 jam itu aku belajarnya ingin menguasai contohnya matematika pengurangan dan penambahan atau perkalian dan pembagian. Jadi dalam waktu segitu aku harus bisa menguasai perkalian antara 5 kali 5, 5 kali 2 sampai 5 kali 10. Contohnya seperti itu. Nah, Mas punya nggak kayak gitu? Punya nggak? Kira-kira? Nggak punya. Berarti Mas belajar aja yang sesuai yang sudah dipelajari sebelumnya. Terus contoh, kan malam ini belajar. Ya. Belajarnya matematika atau agama biasanya kalau hari ini? Matematika duluan. Kalau hari ini belajar matematika, kira-kira nanti malam itu jadwal belajarnya itu apa, Mas? Yang lain seperti Kayak apa? kayak agama sama Kalau di bidang matematikanya? ya
perkalian. Perkalian. Kira-kira masnya di bidang perkalian itu sudah mencapai target berapa kali berapa sekarang? Masih sering lupa. Masih sering lupa. Terus kalau targetnya Mas sendiri, target kecilnya dalam waktu seminggu ini, seandainya pengen belajar matematika perkalian itu, pengennya itu Masnya itu berapa sampai berapa perkaliannya pengen bisa dalam Perkalian minggu ini? perkalian 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu perkaliannya. Ya. Oke, terus habis itu bisa enggak seandainya Bu Ulfa kasih nanti tulis komitmen sampean. Tulis komitmen sampean kalau seandainya sekarang pengen belajar matematika dalam sehari itu 1 kali 5, 5 kali 5 sampai 10 gitu ya. Ya. Jadi sampai seminggu waktunya terus berjalan gitu ya. Ya. Ya, berarti sampean kan harus punya namanya apa? Konsisten. Jadi konsisten itu artinya sampean harus belajarnya itu minimal ya tidak usah lama-lama lah ya. Kalau seandainya sampean belajarnya 1 jam itu dalam agama dan lain sebagainya, matematika, nah sampean bisa ambil matematika itu kalau menurut sampean lebih sulit, nanti sampean bisa belajar matematika itu waktunya 15 menit atau sampai 15 sampai 20 menit gitu ya. Terus nanti sampean punya komitmen di dalam 15 menit itu sampean bisa mengerjakan, contohnya dalam waktu 15 menit setiap hari saya harus menghafalkan perkalian 1 sampai 5. Jadi setiap hari sampean bisa menghafalkan 1 sampai 5. Terus minggu besoknya lagi, setiap harinya lagi 5 sampai 10. Besoknya lagi nambah lagi dari 6 kali sampai 5, dikali 5 terus dan sebagainya gitu ya. Berarti komitmennya sampean bisa tuliskan di kertas ini, sampean punya komitmen apa saja. Tulisin 3 aja sampean yang pengen bisa dan mau berkomitmen dalam belajar sampean matematika tadi. Ya. Tahu? Paham? Kurang paham. Iya, enggak apa-apa. Kalau kurang paham, maksudnya Bu Ulfa, sampean tulis di sini. Dalam sehari saya harus bisa menghafalkan berapa perkalian 1 sampai 5. Nomor 2, saya harus konsisten belajar setiap hari 15 sampai 20 menit. Terus lagi, nomor 3, saya harus bertanya jika saya tidak tahu. Nah, itu salah satu dari komitmen. Ya, komitmen sampean belajar. Jadi itu nanti bisa sampean itu nanti bisa apa ya? Bisa menambah pengetahuan sampean. Jadi sampean itu konsisten. Komitmen berkonsisten untuk bisa perkalian. Gitu ya. Ayo coba bisa tuliskan 3. Kalau nggak tahu boleh nanya. Soalnya tadi lupa. Jadi sampean nulis saja yang sampean pengen dan sampean harus kudu lakoni ibaratnya. Apa? Sampean pengen perkalian, berarti sedina kuwi mau sampean kudu nyapo. Tulis ya, ditulis. Sampean kudu nyapo ben sampean iki cepet iso ngono berarti.
belajar setiap hari, saya lebih menghafalkan perkalian, saya lebih semangat dalam belajar perkalian. Oke, boleh. Ini adalah komitmen sampean dalam ingin mempelajari matematika tentang perkalian ya. Ya. Jadi penguatannya sampean itu tahu nggak manfaat dari sampean itu nanti belajar mandiri secara runtun atau secara berkomitmen. Nanti sampean yang pertama, sampean itu akan cepat mudah mengerti materi sebelum materi itu diterangkan atau dijelaskan oleh gurunya. Karena apa? Sampean ketika guru itu menjelaskan, sampean sudah paham dulu karena sampean sudah belajar mandiri. Yang pertama. Dan yang kedua, sampean akan lebih mudah untuk mengerti materinya, dan sampean juga akan lebih banyak wawasannya sebelum pembelajaran itu dimulai gitu. Jadi sampean harus cari tahu dulu, sampean belajar lebih mandiri dulu di rumah, terus habis itu nanti sampean ketika sudah di sekolah, nanti sampean tuh lebih mudah mengerjakannya ya. Ya. Terus habis itu sampean sudah bagus, sudah berani bercerita sama bu guru. Terus habis itu sampean sepakat nggak ketika nanti sampai rumah itu nanti sampean tempelkan ini di atas meja belajarnya sampean. Jadi setiap mau belajar sampean baca, saya ingin melakukan belajar setiap hari, saya lebih menghafal perkalian, saya lebih semangat dalam belajar perkalian. Ini nanti bisa sampean pakai untuk materi-materi yang lain juga. Jadi nggak harus tentang perkalian ya. Bisa ditempel sebagai pengingat sampean kalau sampean harus belajar setiap hari ya. Terus habis itu nanti setiap minggu untuk melihat perkembangannya siapa tadi namanya? Mas Daniel. Nanti Bu Guru coba bikinkan laporan singkat minggu depan. Jadi Bu Guru bisa lihat apa perkembangannya Daniel ya. Jadi Daniel sudah bagus, sudah mau bercerita tentang masalahnya Daniel dalam belajar secara mandiri itu kekurangannya di mana dan pengennya seperti apa. Nanti kalau ibu tanya untuk mengisi evaluasi, sampean jawab secara jujur ya. Sampean menyiapkan alat belajarnya itu dibantu orang tua atau menyiapkan sendiri? Menyiapkan sendiri. Oke, terus sampean mengerjakan tugas itu tanpa disuruh atau menunggu disuruh dulu sama ibu? Tanpa disuruh. Terus sampean mencoba menjawab soal sendiri terlebih dahulu atau langsung bertanya? Mencoba menjawab sendiri. Terus sampean kalau kesulitan itu biasanya bertanya atau sampean diam saja malu? Bertanya. Terus biasanya sampean pernah nggak mengerjakan soal itu karena contohnya Bu Ulfa Bu guru yang lain mengerjakan soal atau wali kelasnya yang lain memberikan soal, terus habis itu sampean mengerjakannya itu terlambat, pernah. Oke, kira-kira sampean itu tingkat kepernahan mengumpulkan tugas itu berapa persen dari 100%? 30%. Oke. Jadi sebenarnya Mas Daniel sudah siap, sudah bisa belajar mandiri, cuman perlu konsisten ya. Kalau Mas Daniel sudah lebih bisa konsisten dengan komitmennya yang sudah ditulis sama Mas Daniel, maka nanti ke depannya Mas Daniel akan lebih mudah untuk belajar secara mandiri ya. Terus untuk pertemuan berikutnya nanti kita bahas untuk pertemuan kita bahas peningkatannya Mas Daniel dan perkembangannya Mas Daniel ya. Terus habis itu untuk mengakhiri sesi ada yang ditanyakan dari Mas Daniel? Ya. Tidak. Oke. Jadi Mas Daniel harus tetap
tetap belajar, semangat seperti yang di komitmennya Mas Daniel. Dalam waktu seminggu Mas Daniel punya komitmen apa, jadi Mas Daniel harus lakukan itu secara konsisten ya. Ya. Mas Daniel sudah cukup bagus, cuman belum bisa berkonsisten. Jadi kedepannya Mas Daniel bisa lebih konsisten lagi. Oke, Mas Daniel, terima kasih sudah mau berbagi masalahnya, sudah mau berbagi ceritanya kepada Bu Ulfa. Bu Ulfa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Daniel.